Kejadian ini aku alami sekitar 4 tahun yang lalu. Ketika aku masih kuliah semester 2 jurusan teknik elektro di salah satu universitas swasta yang ada di Bandung. Kejadian ini terjadi ketika aku sedang mengerjakan tugas sampai larut malam di rumah temanku. Waktu itu malam Rabu. Singkat cerita, tugas pun selesai dan aku harus pulang ke rumahku di daerah Citarif. Kulihat jam di HP-ku menunjukkan pukul 11:30 malam. Temanku sebenarnya menyarankan agar aku menginap di rumahnya. Tapi karena aku tidak membawa buku dan alat-alat tulis lainnya untuk kuliah besok, aku memutuskan untuk pulang saja malam itu. Kemudian aku pun menghidupkan motorku. Aku memacu motor sangat kencang waktu itu. Maklum karena sudah larut malam. Beberapa ruas jalan tampak sangat sepi. Aku masuk ke komplek perumahan yang sepi. Dan biasanya kalau pagi di sini macetnya parah. Tak lama kemudian aku memasuki daerah lapangan. Tiba-tiba suara SMS terdengar dari HP-ku. Aku pun merogoh saku untuk melihatnya. Ternyata itu SMS dari temanku. Karena SMS-nya cukup panjang, aku terpaksa menghentikan laju motor untuk membacanya. Aku berhenti di samping kanan di dekat taman, tepat pada pohon ketiga. Aku membalas SMS temanku tanpa mematikan mesin motor. Malam itu suasana sangat dingin karena tadi memang hujan besar. Ketika selesai membalas SMS, tiba-tiba terdengar suara wanita dari arah taman itu. Mas, boleh minta tolong gak? Ucapnya. Aku pun refleks melihat sambil mencari-cari asal suara itu. Aku keheranan sambil melihat ke arah taman yang gelap tanpa penerangan itu. Aku tidak sadar kalau ini sudah tengah malam. Dan sekali lagi suara itu memanggil. Mas, boleh minta tolong gak? Ucapnya lagi. Suara wanita itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Aku semakin penasaran dan melihat lebih detail lagi ke setiap sudut taman itu. Lalu tiba-tiba ada yang melempar batu kerikil ke arahku dari atas. Dan ketika aku melihat ke atas, Mas, boleh minta tolong gak? sambil tertawa. Tepat di atas pohon tempatku berhenti, terlihat seorang wanita bergaun putih. Rambutnya semrawut dan panjangnya hingga sampai ke kakinya. Sekeliling matanya hitam dan wajahnya sangat pucat. Dia menyeringai sambil terus tertawa cekikikan. Dia menatapku sambil menggerak-gerakkan kepalanya. Aku sampai tak bisa bergerak. Tubuhku kaku. Aku panik, ditambah ketakutan yang luar biasa.
Tapi aku tak bisa lari. Aku terus berdoa dalam hati, dan perlahan tanganku dapat digerakkan kembali. Aku lalu mengambil sebuah batu kerikil yang agak besar dan melemparnya ke arah sosok wanita itu. Dia pun lalu terbang dan lenyap. Dia menghilang ke dalam area taman itu. Setelah kejadian itu, dengan rasa gemetar, aku pun pulang. Tanpa menyuci kaki dan tangan, aku langsung beranjak ke tempat tidur. Aku berusaha untuk tidur, namun tak kenapa wajah wanita itu masih terbayang-bayang dalam pikiranku. Mukanya yang pucat, rambutnya yang sangat panjang, serta matanya yang menatap ke arahku dengan lingkaran hitam di sekitarnya, terus menghantui pikiranku. Jantungku kali ini berdegup kencang dan menjadi sesak, seperti terhimpit sesuatu yang besar. Tiba-tiba terasa hawa dingin menyeruak menusuk badanku. Seketika bulu kuduku semua berdiri. Aku merasa merinding yang sangat hebat. Aku bisa merasakan sesuatu menyentuhku, seperti rambut, tapi teksturnya sangat kasar. Pelan-pelan aku memberanikan diri untuk melihatnya. Ternyata sosok wanita yang tadi kutemui di taman itu kini sudah berada melayang di atasku. Badanku benar-benar tidak bisa digerakkan sama sekali. Wajah wanita itu semakin mendekat. Kali ini tepat di depanku. Dan dia berkata, Mas, boleh minta tolong gak? itulah hal terakhir yang aku ingat. Karena setelah itu aku tak sadarkan diri. Ketika tersadar, aku merasa badanku sangat pegel. Dan esok harinya aku menceritakan kepada orang-orang di sekitar komplek. Mereka pun tertawa, karena rupanya satu persatu dari mereka pernah diganggu kuntilanak tersebut dan diikuti sampai ke rumah. Sejak kejadian itu, ketika pulang malam, aku mencoba memberanikan diri berhenti di pohon yang sama, tepat di mana aku dulu bertemu kuntilanak itu. Tapi sampai sekarang sosok kuntilanak itu tidak pernah muncul lagi. Aku jadi penasaran, pesan apa yang ingin makhluk itu sampaikan.